Episode 4336-4340. Mo Xuantian, kamu salah paham. Putri Mo Xuan berkata lagi, kami lemah. Jika kita masuk seperti ini, kita mungkin mati di sini. Namun, setiap orang adalah roh manusia. Meskipun Mo Xuantian peduli pada Li Qingfu, dia tidak bodoh. Ia langsung mencibir dan berkata, apakah kamu takut aku, Mo Xuantian, akan membunuhmu karena rakus akan tinta? Mo Xuantian adalah segel surga yang berat. Mereka hanya memotong surga. Jika mereka benar-benar menemukan harta karun, mereka tidak bisa bertarung, dan kemungkinan besar mereka akan dibunuh. Makam 10 orang kuat di surga akan membuat orang gila meskipun hanya ada satu senjata dunia Jiupin. Putri Mo Xuan dan Feng Yuxue khawatir. Mu Yun berdiri di samping, tetapi tidak berbicara. Feng Yuxue segera mengangguk dan berkata, itu dan 39 benar. Putri Mo Xuan berkata, jika ini benar-benar makam Xuanying, kami lemah. Saya khawatir ini sulit untuk dijelajahi, jadi kita harus memberitahu yang lebih kuat yang akan datang. Hadirin sekalian, pada saat ini, Putri Mo Xuan berhenti, apa yang ada di depan sini? Mo Xuantian, Mo Xuanfei, Li Qingfu, Feng Yuxue dan yang lainnya semuanya melihat ke depan dan tampak terharu, terlebih lagi, dia juga merupakan orang terkuat dalam penyegelan surga, apalagi jika jenazah Xuanying bisa ditemukan. He adalah anggota keluarga Jiuyu Xuanwu. Tulang-tulang Xuanwu cukup kuat untuk membuat alat pembatas, namun, Jiupin Jidan dan Jiki tidak akan kekurangan. Apa yang akan ada di kuburan orang kuat tertinggi di surga? Siapa tahu, segera setelah ucapan ini keluar, beberapa orang, matanya membara satu demi satu. Mo Xuantian kemudian berkata, jadi ini mungkin tempat Xuanying berada di tahun-tahun awalnya. Jika Xuanying meninggal, ini adalah kuburannya, saya tidak tahu hidup atau mati. Fei Fei, apakah kamu lupa? Li Qingfu kemudian berkata, Xuanying berasal dari klan Jiuyu Xuanwu. Di masa lalu, dia adalah Tianjiao dari klan Jiuyu Xuanwu. Kemudian, dia menjadi orang terkuat di Tianjing. Dia bisa dikatakan sebagai tulang punggung klan Jiuyu Xuanwu, tapi dia kemudian menghilang. Xuanfei tidak mengerti. Ada apa denganmu? Li Qingfu sangat bersemangat ketika dia melihat ke arah Putri Xuan dan Feng Yuxue. Xuanying, ini Xuanying. Xuanying, hampir semua orang bisa mengenali 7788. Tetapi saat ini, Wu Xinyao tidak hanya tidak melakukannya, menolak, tapi menatap Mu Yun dengan takjub. Mu Yun berkata sambil mengulurkan cakarnya. Apakah dadamu sakit? Coba saya lihat cara kerjanya. Pada saat ini, Wu Xinyao melihat ke arah Mu Yun. Wu Xinyao, keluarga Nona Wu, tidak pernah mengalami kesulitan sejak kecil. Mu Yun mencibir dan berkata, pegunungan ini jarang dimasuki. Apakah kamu hampir mati di pegunungan? Mu Yun melihat ke arah Wu Yuanhan dan mendengus. Wu Yuanhan berteriak, jangan main-main. Mu Yun datang ke Wu Xinyao. Jari-jarinya dengan lembut menyentuh rahangnya yang seputih salju dan berkata sambil tersenyum, kulitnya putih dan indah. Aku tidak tega membunuhmu. Ada baiknya juga bagi Wu Yuanhan dan Wu Xinyao untuk tidak mati, tahanan. Itu saja, tidak jauh dari situ. Putri Mo Xuan menyaksikan Mu Yun memperlakukan Wu Yuanhan dengan sikap arogan dan tidak mengatakan apa-apa. Mu Yun menendangnya dan berkata sambil tersenyum, saya tidak tahu berapa banyak bahaya yang ada di dunia misterius ini. Kamu sombong sekali. Ayo kita coba dulu. Sangat marah. Wu Yuanhan berkata dengan dingin, keluar. Mu Yun berjongkok dan berkata sambil mencibir, sebagai seorang tahanan, jujur saja. Coba saya lihat apakah Anda diam-diam mencoba menghancurkan pola batas saya dan melarikan diri ke sini. Melihat Mu Yun mendekat, Wu Yuanhan berteriak pada saat itu. Apa yang ingin kamu lakukan? Setidaknya itu bisa menahan. Keluarga pencak silat. Feng Yuxue dan Putri Ajaib Xuan tidak berniat membunuh mereka sekarang. Wu Yuanhan dan Wu Xinyao terlihat sangat lelah. Dari lebih dari 100 orang, hanya tersisa 40 atau 50. Saat ini, Mu Yun datang ke keluarga Wu, setelah pesan masing-masing, semua orang tidak terburu-buru, ini potnya. Ayo, bagaimana cara memancing di perairan yang bermasalah? Tidak berantakan, dia mengharapkan orang-orang itu datang lebih banyak lagi. Tetapi jika orang-orang kuat dari semua tingkatan Feng Tianjing datang, keadaan di sini akan menjadi lebih kacau. Dia akan memiliki sedikit peluang untuk memenangkan harta karun yang mungkin ada di sini. Melihat adegan ini, Mu Yun juga menghela nafas diam-diam. Pada kali ini,
Li Qingfu, sihir Xuanfei, dan Feng Yuxue menggunakan cara mereka sendiri untuk memberitahu orang-orang di keluarga. Ketika Mo Xuantian mendengar ini, dia terlihat cantik dan berkata, "Bagus." Li Qingfu berkata dengan serius, "Aku tidak meragukanmu. Aku tahu kamu tidak akan menyakitiku. Saya hanya mengkhawatirkan keselamatan Anda. Sebaiknya aku memberitahu ayahku tentang kedatangannya. Karena itu, hanya ketika yang kuat mengubah penampilannya dan yang lemah tidak dapat mengeksplorasi pengetahuan jiwanya barulah mereka dapat menyembunyikannya. Secara umum, mudah untuk mendominasi alam dan mengubah penampilan, tetapi sangat sulit untuk mengubah segel jiwa Anda. Hanya saja, bagaimana kabar orang ini? Mengubah kepala dan penampilannya. Dan Yunxing, Yunmu, pasti dia. Karena saat itu, Yunmu menyembuhkannya. Di lembah itu, di tepi kolam, ketika dia bangun, dia akan membunuh Yunmu. Adegan masa lalu terlihat jelas, hanya dia yang tahu, hanya Yunmu yang tahu, luka di dadanya awalnya dikejar dan dibunuh oleh orang-orang dari keluarga angin. Dia bertemu Yunmu dan diselamatkan oleh Yunmu. Lukanya telah disembuhkan di bawah pengaruh penyembuhan Bai Hualinge. Keluarganya tidak tahu, tetapi saat ini, Wu Xinyao mengerti di dalam hatinya, apa maksudnya tentang ini. Saat ini, Wu Yuanhan semakin bingung. Wu Xinyao memandang Wu Yuanhan dan berkata, "Istirahatlah yang baik. Berhenti berbicara, kami tidak akan mati di sini." Adik menyukainya, tidak mungkin benar. Kakak, saat ini, di mana ada jejak malu. Sebaliknya malah terlihat sangat heboh. Wu Yuanhan menatap adiknya, tapi dia tertegun. Wu Xinyao memandang Wu Yuanhan dan berkata, jangan berteriak." "Saudaraku." Wu Yuanhan memandang adiknya dan berkata, "Saudara perempuan, apakah kamu baik-baik saja? Bajingan ini, aku harus membunuhnya. Saat ini, semua orang sedang menunggu, saat kamu datang kepadanya, kamu tidak bergantung padanya untuk membuka cabang dan menyebarkan dedaunan. Mu Yun, Mu Qingyu, kebangkitan keluarga saya juga bergantung pada saya." Mu Yun tersenyum dan berkata, "Uhuk, aku tidak memikirkan hal ini sekarang. Saya harus bergantung pada saya untuk mengurus kebangkitan keluarga saya." Mu Yun melirik Nanwan. Tetapi itu juga benar. Pahlawan mana yang tidak menyukai keindahan? Wanita dilahirkan untuk membuat pria impulsif. Gu Nanwan memandang Mu Yun dan berkata sambil tersenyum, "Saudara Yunxing, saya tidak menyangka kamu akan baik-baik saja." Kata Mu Yun, menendang Wu Yuanhan, datang ke satu sisi dan duduk untuk beristirahat. "Kamu jujur." Putri Mo Xuan melirik Mu Yun dan berhenti berbicara. Ketika Mu Yun mendengar pidatonya, dia segera membungkuk dan berkata, "Nona, saya salah paham. Bawahanku hanya menguji apakah mereka diam-diam siap melarikan diri." Saat itu, Putri Mo Xuan sangat kesal dengan suara Wu Yuanhan dan berkata, "Yunxing, jika kamu menyukainya, ambillah ke samping dan curahkan. Jangan membuat keributan di sini. Brengsek, lepaskan tanganmu." Di satu sisi, Wu Yuanhan melihat Mu Yun memasukkan tangannya ke dalam pakaian adiknya, dan amarahnya membara. Tetapi sulit bagi mereka yang berada di alam yang sama untuk bersembunyi satu sama lain. Bagaimana orang ini melakukannya? Yunmu ada di sini. Apa yang akan dia lakukan? Putri Xuan, Sekte Tianmo telah mencari Yunmu, mengatakan bahwa Yunmu membunuh Mo Yulin, dan dunia sedang mencarinya. Apakah itu? Wu Xinyao melihat iblis Xuanfei yang sedang bermeditasi tidak jauh dari sana. Wanita ini bahkan tidak tahu bahwa penjaga Yunxing di sekitarnya adalah Yunmu. Dia telah mencari. Jika Putri Mo Xuan mengetahui berita itu, betapa indahnya ekspresinya. Wu Xinyao tertawa saat ini, kurang dari AI sama dengan 1-0 lebih besar dari Wu Yuanhan terpana melihat senyuman adiknya. Apa yang terjadi? Adiknya dihujat dan tersenyum bahagia. "Ini adikku. Apakah Anda mempunyai hobi khusus?" Untuk sesaat, kulit kepala Wu Yuanhan menjadi mati rasa. Setidaknya sejauh ini tidak ada bahaya, tercatat di batu bahwa Xuanying jatuh di sini. Kelihatannya tenang di permukaan, tapi tidak ada yang tahu bahaya di kedalaman. Saat ini, Mu Yun tidak pernah ceroboh, dan sebelum sampai di air terjun, semua orang semakin lega. Gunung tinggi menjulang dan air terjun beterbangan. Suara gemuruh terdengar, namun, dengan semakin banyaknya kerumunan, mereka sudah sampai di lokasi air terjun yang pertama kali mereka tuju. Melihat setelah 10 mil, tidak ada bahaya. Puluhan seniman bela diri terpaksa berpencar sejauh ratusan meter dan melangkah dalam-dalam, selangkah demi selangkah. Tidak ada binatang aneh di hutan pegunungan. Kadang-kadang,
Hanya ada beberapa burung bangau terbang dan angsa liar yang tidak agresif, yang membuat tempat itu terlihat sedikit lebih halus, tetapi lebih dari itu, masyarakat semakin berhati-hati dan tidak berani lengah. Ini bukan hanya ruang terbuka, tetapi juga ruang misterius yang bisa disebut tanah suci latihan. Memasuki hutan pegunungan, semua orang langsung merasakan bahwa tubuh tampak penuh kekuatan, yang ditanamkan oleh kekuatan dari sini. Putri Mo Xuan, Li Qingfu dan Feng Yuxue berhati-hati. Mo Xuantian memimpin 4 orang-orang untuk memotong langit dan menekan susunan 7 kali. Mu Yun, Gu Nanwan, Feng Yi dan Feng Ji, yang menjaga keluarga Wu untuk puluhan orang, menuju pegunungan dan hutan di depan. Mereka berempat mengambil keputusan dan segera mengusir keluarga Wu. Bagus. Feng Yuxue menatap Putri Xuan dan Li Qingfu. Bagaimana? Feng Yuxue juga berkata saat ini, sayang sekali jika tidak menggunakan keluarga seni bela diri ini. Biarkan mereka memimpin di depan. Kami akan mengikuti di belakang. Kami akan segera kembali jika ada bahaya. Bagus. Tetapi sulit bagi orang untuk merasa yakin untuk berlatih hanya dengan menonton di sini. Semakin sakralnya keluarga abadi melihat ke depan, semakin tenang, dan semakin berbahaya rasanya. Bahkan, akhir-akhir ini kita juga sedang menunggu ketidaksabaran. Mo Xuantian menyarankan, bagaimana jika tempat ini kosong? Bukankah sia-sia orang kuat di surga itu datang? Tidak ada gunanya mempertahankan keluarga seni bela diri ini. Lebih baik biarkan mereka yang memimpin dan lihat apa yang terjadi. Kata Mo Xuantian, semuanya, ayo masuk dan melihat-lihat. Mo Xuantian tidak sabar menunggu hari ini. Hanya saja ketika beritanya keluar, tidak perlu waktu beberapa hari untuk mengirim seseorang untuk mendukungnya, itu. Semua ahli pemotongan surga ada di sini, tetapi mereka belum melihatnya. Kehilangan muka di depan orang yang Anda sukai bukanlah hal yang baik, namun, saya tidak tahu apa yang aneh di kolam itu. Mu Yun tidak terburu-buru ke sana dan tidak bisa mendekatinya untuk pengamatan yang cermat. Mu Yun tidak yakin apa pola batas ini, tanda batu yang terlihat teratur itu. Memang teratur, mirip dengan susunan pola batas. Untuk waktu yang lama, Mu Yun mengangkat alisnya dan terlihat tertegun. Mu Yun terus memandangi bebatuan di balik air terjun. Mo Xuantian memimpin 5-7 orang kuat dari alam pemotongan surga untuk berdiri di depan kolam dan menggunakannya berbagai cara untuk menyerang, namun selalu tidak ada umpan balik di dalam kolam, seolah-olah ada aturannya. Dinding gunung yang kasar ini, jika dilihat dengan cermat, membuat orang merasa semakin tidak biasa. Pada saat ini, Mu Yun melihat ke dinding gunung di belakang air terjun dan semakin mengernyit. Mo Xuantian tidak terlihat terlalu baik, tapi tidak ada yang lain untuk dilihat. Dengan meningkatnya garis darah, ada tubuh seniman bela diri dalam keluarga bela diri. Naga air hitam itu berlari ke dalam kolam dan meledak dalam sekejap. Seluruh kolam dipenuhi garis darah. Dengan itu, Mo Xuantian bersenandung dingin. Telapak tangannya terentang. Di telapak tangannya, air hitam mengembun dan berubah menjadi naga air. Panjangnya 100 kaki. Ia bergegas keluar dalam sekejap dan membunuh kolam. Saat ini, Mo Xuantian mendengus. Saya ingin melihat apa yang ada di sini. Apa itu? Semua orang melihat ke kolam dan tampak gugup. Keduanya dekat dengan Mu Yun dan Gu Nanwan. Li Qingfu juga dekat dengan Mo Xuantian saat ini. Segera, 5-7 penguasa alam pemotongan surga berdiri di depan Mo Xuantian untuk melindungi tuan muda mereka. Mu Yun mengangkat alisnya, kurang dari span lebih besar dari saat waktu naik pesawat. Semua orang mundur, lalu, yang kedua, ketiga, keempat saya melihat seorang pencak silat yang berkecimpung di dunia pencak silat. Dia langsung terseret ke dalam air dan menghilang di kolam yang tenang. Terdapat saluran air yang berkesinambungan. Tiba-tiba terdengar teriakan, semua orang berada di tepi kolam. Ya, Mo Xuantian berkata saat ini, sampai saat ini, setidaknya tidak ada bahaya. Nanti kita akan terus melihat lebih dalam. Ayo istirahat. Cangkang kura-kura klan Jiuyu Xuanwu adalah tempat dengan pertahanan tubuh terkuat. Ini paling cocok untuk membuat pelindung tubuh. Klan Jiuyu Xuanwu yang tubuhnya mirip kura-kura masih berbeda dengan kura-kura, tapi umat manusia selalu suka menyebut kura-kura besar. Keempat suku ini mempunyai ciri khasnya masing-masing. Harimau putih Jiuyu, Jiuyu Xuanwu, Jiuyu Rosevins, Jiuyu Kunpeng. Klan Jiuyu adalah dibagi menjadi 4 urat utama. Mo Xuantian tertawa dan berkata, binatang buas ini telah membiarkan kita menemukan sesuatu yang baik. Sayang sekali dia tidak bisa menangkapnya sama sekali. Kurang dari span lebih besar dari cangkang penyu basaltik. Dan saat berikutnya, mata semua orang berbinar, kata-kata itu jatuh, dan orang-orang melihat.
Mereka hanya memandangi mulut gua. Kini mereka mengamati dasar kolam dengan cermat. Itu benar-benar seperti pola cangkang penyu kuno, cangkang kura-kura. Pada saat ini, Feng Yuxue tiba-tiba terbuka mulutnya dan berkata, apakah itu terlihat seperti cangkang kura-kura? Lihat ke bawah. Mo Xuan memarahi dengan marah, binatang ini bersembunyi di bawah lubang dan selokan di dasar kolam. Pantas saja dia tidak bisa keluar lagi dan lagi. Waktu pendakian di dasar kolam telah kosong, dan hanya sebuah lubang berdiameter 10 kaki yang muncul di hadapan semua orang. Di dalam lubang, sepasang mata biru menghilang seketika ketika air menghilang, seolah-olah berada di bawah lubang, dengan raungan, Mo Xuantian meraih telapak tangannya dan cakar naga. Ia segera meraih kolam tersebut dan mengangkatnya sejauh 100 kaki. Mo Xuantian berteriak dengan marah, rumus neraka hitam, naga hitam mengubur langit. Keluar. Mendengar ini, Putri Mo Xuan juga terlihat sedikit tidak senang. Mo Xuantian mendengus, aku ingin melihat trik apa yang sedang dimainkan. Tidak, Putri Mo Xuan mengangkat alisnya dan berkata, lupakan saja, ayo pergi dari sini dan hindari dari sini. Mo Xuantian minum sedikit. Monster macam apa itu? Mo Xuantian belum melakukannya. Ini sudah berakhir, tentakel menangkap tubuh kelima orang tersebut dan menyeret mereka ke dalam air dalam sekejap. Darah terciprat dan kelima orang itu menghilang. Pada saat ini, tiba-tiba, di dalam kolam, tentakel ditembakkan dalam sekejap. 5 seniman bela diri di alam ketakutan ketika mereka menaiki waktu. Saya tidak percaya Anda tidak muncul. Mo Xuantian berteriak dengan marah, lalu meraih 5 seniman bela diri dengan satu tangan dan melemparkan mereka langsung ke kolam. Sialan, Xuantian, hati-hati. Pada saat ini, Li Qingfu berkata, binatang aneh di bawah cangkang basaltik tidak mengetahui kedalaman kekuatannya. Berbahaya jika jatuh begitu terburu-buru. Setelah mendengar ini, Mo Xuantian melangkah maju. Mo Xuantian berkata dan ingin melakukannya. Kalian berlima bekerja sama dengan saya. Saya pergi untuk mengambil cangkang basaltik ini. Saya sangat marah. Di dasar kolam, suara gemuruh terdengar. 6 orang Mo Xuantian bersama-sama mengepung gurita dengan bulu racun Jiutian dan menyerangnya dengan ganas. Namun, gurita dengan bulu racun Jiutian itu sangat licik. Tentakelnya meledak satu demi satu, hal itu selalu membuat Mo Xuantian merasa tidak berdaya karena berada di bawah dan tidak muncul di sisi lain. Keluarga Wu dan yang lainnya berkumpul. Wu Yuanhan dan Wu Xinyao keduanya tampak pucat. Di kali ini, Mu Yun dengan hati-hati menjaga sisi putri Mo Xuan, hanya dengan memecahkan monster gurita yang mengerikan mereka dapat mengambil cangkang basaltiknya. Saat ini, Mo Xuantian memimpin 5 orang untuk membelah langit dan langsung membunuh bagian depan. Yah, Mo Xuantian menaikkan waktu dan tampak kedinginan, bersenandung, hati-hati, orang ini setidaknya memiliki kekuatan untuk menyegel surga. 9 hari racun bulu gurita. Hanya satu antena, beberapa setebal meter, digulung dari bawah. Antenanya seperti kumis gurita. Cairan kental itu didistribusikan, dan air di sekitarnya mendidih, dan kemudian, nafas berdebar pun pecah. Sama dengan 16 lebih besar dari dalam sekejap, air hitam memenuhi udara dan menerobos bagian depan, tinta dan mata langit bergerak cepat, dan tangan Anda mencengkeram, seorang seniman bela diri berubah menjadi kabut darah sambil berteriak. Namun, saat semua orang melonggarkan kewaspadaannya, tiba-tiba terdengar teriakan, "Time!" Setelah menunggu beberapa saat, tidak ada gerakan. Saat ini, lebih dari 20 orang dikendalikan oleh Mo Xuantian dan tersebar di sekitar mereka. Masing-masing ketakutan, ketika orang memasuki lantai bawah, kolam itu tidak terduga, dan ada cahaya redup di sekitarnya, yang tidak terlihat gelap, semua orang menghilang di bawah air. Pada saat ini, Mo Xuantian memimpin, diikuti oleh 5 Qizong dari memotong langit. Putri Mo Xuanfei, Li Qingfu dan Feng Yuxue juga segera mengikuti. Pergi, lebih dari 20 orang terlempar ke dalam gua dan menghilang dalam sekejap. Mo Xuantian melambaikan telapak tangannya, dan lebih dari 20 orang, bersama dengan Wu Xinyao dan Wu Yuanhan, diselimuti air hitam dan keluar menuju lubang gelap di dasar kolam dalam sekejap. Feng Yuxue, sihir Xuanfei, dan Li Qingfu tidak keberatan. Mo Xuantian menoleh untuk melihat lebih dari 20 orang di keluarga Wu dan berkata, biarkan mereka menjadi umpan dan memimpin di depan. Aku akan turun bersama dan membunuh binatang itu. Jika cangkangnya tidak mudah diambil dan diserang oleh binatang itu, hidup dan mati tidak dapat diprediksi. Kata-kata Li Qingfu jatuh dan Lang berkata, Xuantian, kami mengambil cangkang basaltiknya terlebih dahulu, jika kami tidak dapat membunuh monster.
Gurita tersebut, kami akan memberitahu Anda bahwa kami akan pergi bersama saat itu. Saya akan memberitahu Mo Xuantian terlebih dahulu. Li Qingfu ragu-ragu sejenak. Jika Mo Xuantian tidak bisa membunuh monster gurita itu, kita juga mendapatkan apa yang kita inginkan dan bisa pergi. Atas saranku, sebaiknya kita keluar dari sini dulu dan menghancurkan cangkang basaltik yang ada di dalamnya di dasar kolam. Saat ini, Feng Yuxue berkata, jika Mo Xuantian tidak bisa bunuh monster gurita ini, kita tidak bisa menunggu di sini terus-menerus. Fokusnya perhatiannya bukan pada orang-orang dari keluarga Wu, tetapi apakah Mo Xuantian dapat membunuh gurita bulu beracun Jiutian. Putri Mo Xuan mengangguk dan tidak berkata apa-apa. Mu Yun melengkungkan tangannya. Nona, saya tidak tahu bahaya apa selanjutnya. Itu masih berguna. Mu Yun meraih telapak tangannya, menarik lebih dari 20 orang di depannya dan mengikat mereka lagi dengan kekuatan pola batas. Saat ini, Gunanwan berdiri di samping Putri Mo Xuan, bertanya-tanya harus berkata apa, orang ini, mengapa kamu melakukannya? Li Qingfu dan Feng Yuxue juga melihat ke arah Mu Yun, melihat tangan Mu Yun dan menyelamatkan orang-orang dari keluarga Wu. Putri Ajaib Xuan mengangkat alisnya dan menatap Mu Yun. Wu Xinyao menganggapnya sebagai teman. Dalam keadaan seperti itu, dia tidak bisa melihat Wu Xinyao mati, Mu Yun tidak bisa menahannya. Mu Yun, raungan keras terdengar, dan tubuh Mo Xuantian bergegas turun. Sampai saat ini, tidak masalah jika keluarga seni bela diri ini mati. Putri Mo Xuan, Li Qingfu, Feng Yuxue dan lainnya jelas terlalu malas untuk mengurus mereka. Jika tentakel itu jatuh, keluarga Wu dan yang lainnya akan mati. Pada saat ini, sebuah tentakel tiba-tiba menepuk tempat keluarga Wu berada, di bawah, gurita bulu beracun 9 hari, dengan ratusan tentakel, menamparkan, pada saat ini, sosok-sosok tersebar satu demi satu, raungan tubuh naga hitam itu berkelok-kelok. Permukaan sisik naga itu seperti batu sisik hitam yang berkilauan di air. Sepasang mata seperti batu tinta, memancarkan cahaya terang. Kemudian, semua orang melihat bahwa di dasar kolam besar, tubuh Mo Xuantian berubah menjadi naga hitam setinggi 1000 kaki. Setelah minum, tubuh Mo Xuantian tiba-tiba meletus menjadi momentum yang luar biasa dan menakutkan. Bunuh. Li Qingfu mengangkat alisnya dan terlihat tidak terlalu baik. Saya bisa mencoba. Saat ini, sebuah suara tiba-tiba terdengar. Bagaimana dengan itu? Dia adalah seorang Wuzong yang memotong langit dan memiliki 9 senjata terbaik dunia. Bagaimana Putri Xuan bisa mempercayainya? Tetapi saat ini, Mu Yun tidak akan mengeluarkan pedang Dewa Tianque dan menghancurkan cangkang kura-kura. Dengan cara ini, aku pemilik oven langit dan bumi, segel Kaisar Donghua, tongkat Kaisar Lei, dan pedang Dewa Tianque. Ada banyak alat batas atas di tanganku. Mendengar pidatonya, Mu Yun tergerak hatinya, namun, ketika belati itu mengenai, cangkangnya tidak bergerak. Misalnya, di Sekte Tianmo, ada lusinan orang kuat yang menyegel surga, tetapi peralatan dunia kelas 9 tidak dapat bertahan lebih dari 10, itu langka, perangkat batas Jiupin. Selir Mo Xuan menggelengkan kepalanya dan berkata, krustasea basaltik ini adalah satu tubuh. Mereka tampaknya berintegrasi dengan kolam renang. Terlalu sulit untuk menghancurkannya dengan keras, kecuali jika itu adalah senjata dunia Jiupin. Tidak, bahkan di permukaan, tidak ada jejak yang tersisa sama sekali. Pada saat ini, Putri Mo Xuan mengeluarkan belati dan mencoba mengupas cangkang di dasar kolam. Beberapa orang mengatakan bahwa bentuk Xuan Wu seperti kura-kura, namun nyatanya kura-kura tersebut berasal dari Xuan Wu. Dikatakan bahwa seluruh dunia Changlan, termasuk batas besar dan kecil, semua jenis binatang dewa, binatang abadi, binatang roh dan kura-kura, adalah keturunan Jiuyu Xuan Wu, yang lahir setelahnya perpaduan antara Jiuyu Xuan Wu dan keluarga hewan lainnya, Jiuyu Xuan Wu. Beberapa orang jatuh ke dasar cangkang satu demi satu. Setelah keluar dari air, Putri Sihir Xuan menggenggam telapak tangan-tangannya, air di sekitarnya terkuras, dan karapas muncul kembali di dasar kolam. Hasilnya, Li Qingfu, Sihir Xuan Fei, Feng Yuxue, Mu Yun dan Gunanwan, bersama keluarga Wu dan lainnya, mundur dari gua. Suara Mo Xuantian terdengar. Di dasar kolam, basaltik karapas ditutupi oleh cahaya saat ini. Tiba-tiba, itu mulai muncul dan bangkit perlahan. Saat garis batas berkedip, hanya satu sinar cahaya yang turun, anginnya tiada tandingannya. Saat ini, garis batas mengembun dan menyatu di belakang air terjun. Lambat laun, polanya menjadi semakin terang. Orang ini adalah level 8 master susunan batas, tapi dia tidak melihatnya. Dia sungguh sia-sia.
Pada saat ini, Putri Mo Xuan melihat adegan ini dan menatap Mu Yun dengan dingin, anginnya tiada tandingannya. Dia juga seorang ahli susunan batas. Awalnya, dia melihat dinding batu di belakang air terjun itu aneh, tapi dia tidak melihat bahwa pola batasnya tersembunyi. Saat ini, dinding batu di belakang air terjun bersinar, dan pada saat ini terdapat pola yang banyak dan rumit, pola batas. Akhirnya, segel biji-bijian berubah menjadi cangkang basaltik, memakmurkan garis-garis kuno, seperti penggambaran langit dan bumi, alami dan sederhana. Feng Wushuang berkata, sambil sedikit menekuk jarinya, garis batas tahu mengembun dan menyebar dalam sekejap, dan cahaya membubung ke seluruh langit. Garis batas tahu mengarah ke dinding batu di belakang air terjun. Saat saya melihat tempat ini, bumi dan pegunungan di sekitarnya membentuk urat, dan titik tengahnya di sini. Oleh karena itu, harusnya ada susunan di sini. Apa yang harus saya lakukan? Feng Wushuang berjongkok, membelai cangkang kura-kura dengan telapak tangannya, lalu berkata, bahkan perangkat pembatas kelas 9 tidak dapat dipatahkan. Ini pasti krustasea Jiu Yusuanwu yang bisa menyegel kekuatan surga. Feng Wushuang tidak dan tanda pagar 39, tidak banyak bicara. Melihat ke dasar kolam, garis-garis cangkang basaltik tampak kuno dan berubah-ubah, dan tampak menyebar dan menutupi seluruh kolam. Feng Yuxue tersenyum dan berkata, saya tidak ingin marah-marah. Feng Wushuang memandang Feng Yuxue dan berkata sambil tersenyum, Anda benar-benar cukup berani. Saya dengar kamu pernah bertengkar dengan Wu Yuanhan sebelumnya. Saya khawatir tentang keselamatan Anda. Orang-orang yang mendengarnya mengatakan bahwa Anda pergi bersama Putri Mo Xuan, dan saya membawa seseorang untuk melacak Anda di sini. Melihat orang ini, angin dan salju tampak terkejut. Mereka berjalan maju selangkah demi selangkah dan berkata sambil tersenyum, Saudara tiada taraf, mengapa kamu ada di sini? Hati Mu Yun menegang, segel surga. Lebih dari selusin orang yang lalu, seorang pemuda berpakaian biru datang selangkah demi selangkah. Setiap gerakannya bagaikan makhluk abadi yang tenang dan alami, jauh di atas dan sangat halus. Tidak ada orang yang bodoh, kurang dari, span lebih besar dari Feng Wushuang hanya ingin mengambil bagian ketika dia datang ke sini. Ketika Feng Wushuang mendengar pidatonya, dia tersenyum dan berkata, Mo Xuantian, keluarga naga sangat kuat, tapi kalian keluarga naga air hitam, di seluruh keluarga naga, dapat diatur hingga saat ini. Suasana di lapangan sedikit mencekam, konyol. Mendengar ini, Li Qingfu dan Putri Mo Xuan mengangguk sedikit. Tentu saja kami mengambil cangkangnya, kata Mo Xuantian langsung. Pada saat ini, angin yang tak tertandingi memandang Mo Xuantian dan berkata dengan lemah, Mo Xuantian, apa yang kamu inginkan? Mungkin saja menjadi 1 atau 10, dan jumlahnya berbeda, dan kekuatan pertahanan masing-masing baju besi pertahanan juga berbeda. Selain itu, tidak diketahui seberapa besar seluruh krustasea basaltik ini dapat dibuat menjadi senjata perbatasan Jiupin yang sebenarnya. Karapas basaltik dapat dibuat menjadi senjata Jiupinji. Dibutuhkan master senjata Jiupinji untuk membuatnya. Harganya mahal, jika cangkang basaltik diambil oleh Feng Wushuang, akan sangat sulit bagi mereka untuk mengambil bagian lagi. Saat kata-kata Mo Xuantian jatuh, suasana di lapangan tiba-tiba tampak sedikit tertekan. Mo Xuantian kemudian memandang Xiang Feng tanpa tandingannya dan berkata sambil tersenyum, inilah yang kami temukan. Cangkang basaltik ini tidak ada hubungannya denganmu. Feng Matchless, jangan khawatir, ini tidak apa-apa. Aku membunuh monster gurita itu. Li Qingfu mendekati Mo Xuantian dan berkata, apakah kamu baik-baik saja? Xuantian, Mo Xuantian, di pintu masuk kolam, sesosok tubuh keluar selangkah demi selangkah, dan suaranya sedikit arogan. Tentu saja tidak, sang putri dan iblis tidak berbicara. Saya akan mengambilnya dulu, lalu menyempurnakan armor pertahanan kelas 9, lalu membaginya dengan Sekte Tianmo dan keluarga Li. Bagaimana? Itu sifatnya. Bagus sekali. Feng Yuxue segera berkata, dengan cara ini, cangkang ini cukup untuk membuat perangkat pertahanan kelas 9 yang sebenarnya. Yah, maksudmu orang ini menyimpan semua esensi dan ki-nya di dalam cangkang ini. Tidak ada angin saat ini, 9 tubuh misterius dan misterius ini, saya khawatir tubuh aslinya mendekati 1000 kaki, tetapi sebelum kematian, dagingnya bermetamorfosis, cangkangnya tampak seperti 100 kaki, tetapi itulah esensi sebenarnya. Angin yang tak tertandingi dan angin salju secara alami berdiri bersama, kurang dari, span lebih besar dari di sisinya,
57 master pemotongan langit juga melangkah keluar satu demi satu. Saat ini, terdapat perselisihan besar antara kedua belah pihak dan terdapat tanda-tanda tindakan langsung. Pada saat ini, Mo Xuantian mencibir dan berkata, Master susunan batas. Apakah itu bagus? Hal yang paling ditakuti dari keluarga nagaku adalah Master susunan batas. Sepatah kata jatuh, angin tak tertandingi, dan garis batas Tao memadat. Lebih dari selusin seniman bela diri di belakang mereka juga melangkah keluar dalam satu langkah, dengan dengungan dingin. Angin berkata, hanya denganmu, bersainglah denganku, aku khawatir kamu tidak memiliki kualifikasi ini. Sepertinya kita tidak bisa berbicara bersama. Cangkang basaltik ini disempurnakan menjadi baju besi pertahanan, lalu digabungkan dengan tubuh guntur 10.000 miliknya. Dia dapat melawan surga tersegel 2 dan 3 kali lipat, dia juga tertarik dengan cangkang basaltik. Anjing jenis ini menggigit anjing. Muyun tidak khawatir tentang apapun, benar saja, tidak ada teman abadi, yang ada hanya kepentingan abadi, tetapi sekarang jika menyangkut pembagian kepentingan, kami tidak melakukannya, jangan menyembunyikannya. Awalnya, Li Qingfu, Putri Mo Xuan, dan Feng Yuxue rukun. Li Qingfu, Mo Xuantian dan selir Mo Xuanfei jelas bersama. Siapa yang peduli? Senang rasanya bertarung, secara alami. Kekuatan-kekuatan ini tidak dapat hidup damai satu sama lain. Berapa banyak kekuatan pembatas di surga pertama yang berada di bawah 4 alam dan 7 istana. Ada 7 istana di bawah istana Xingshan. Kepala 7 istana semuanya sangat kuat. Selain itu, ada 4 alam yang dikuasai oleh 4 anak Kaisar Xingtian. Pada saat ini, Mu Yun melihat momentum kedua belah pihak dan merasa senang. Sejak An Zong pindah dari Li Mingxuan, dia pindah dari Sun Ye. Tuan muda Sun Ye adalah putra Sun Yuanshan. Dia juga seorang Tianjiao teratas di istana Yao Guang. Sun Yuanshan, pemimpin istana Yao Guang. Sama tingginya dengan Li Kaiyang, pemimpin istana Kaiyang, namun, Feng Jia bukannya tanpa pendukung. Putra Li Kaiyang, pemimpin istana Kaiyang, memiliki status tinggi di Tianjing Tianjiao. Feng mengetahui secara tak tertandingi bahwa dibandingkan dengan Li Mingxuan, dia hanyalah putra dari keluarga orang kaya setempat, Li Mingxuan. Sekte Tianmo mengikuti istana Kaiyang, yang mana orang luar tidak tahu, tapi sebagai Feng Jia yang diikuti oleh istana Yao Guang, mereka tentu tahu. Saat ini, Feng Wushuang jelas punya ide bagus. Pada saat ini, Feng Wushuang melihat Karapas Xuanwu dan enggan menyerah. Dia berkata, keluarga Fengku mengikuti istana cahaya yang bergetar. Tuan muda Sun, kamu juga peduli dengan Karapas Xuanwu. Di mata istana Kaiyang, keluarga naga air hitam adalah kentut. Klan naga sangat kuat, tapi itu tergantung pada urat nadinya. Saat ini, Mo Xuantian tidak mengatakannya apa saja, wajah Feng Wushuang terlihat sangat tidak wajar. Ketiganya kata-kata saja sudah cukup untuk menakuti keluarga angin, istana Kaiyang. Saat ini, An Zong terlihat dingin dan sombong. Pemuda itu membuka mulutnya dan berkata dengan acuh tak acuh, Tuan muda Li Mingxuan naksir cangkang basaltik ini. Pergilah, Feng Jia, istana Kaiyang, An Zong. Siapa kamu? Begitu ucapan ini keluar, angin tak tertandingi dan tatapannya dingin. Kemudian, sambil memandang Siang Feng yang tak tertandingi, dia perlahan berkata, cangkang basaltik ini, Feng Jia, tidak memenuhi syarat untuk mengambilnya. Pemuda pertama mendatangi Putri Mo Xuan, menatapnya dan tidak berkata apa-apa, namun, melihat kedatangan 5 orang itu, Putri Xuan merasa lega. Pemimpinnya adalah seorang pria muda dengan pelipis putih dan sepasang mata danfeng. Dia menunjukkan senyuman dingin dan perlahan terjatuh bersama 4 orang, hanya 4 atau 5 sosok muncul lagi saat ini. Saat kedua belah pihak menghunus pedang dan busur panah, terdengar suara tawa. Pada saat ini, seorang Zhong Mei mengangkat kepalanya. Dia adalah pendamping Li Mingxuan yang tulus. Baru-baru ini, dia mencari berita tentang Yunmu dan mendapat bantuan dari Putri Mo Xuan. Dia kebetulan ada di dekatnya, jadi dia datang. Lagi pula, beberapa waktu lalu, Li Mingxuan menyukai wanita ini. Tanpa diduga, ada harta karun di sini, termasuk cangkang basaltik. Harta karun seperti itu secara alami didedikasikan untuk tuan muda Li Mingxuan. Feng Wushuang membawa Sun kamu untuk menghancurkannya. Tampaknya mustahil memaksa Feng Wushuang mundur dengan istana Kaiyang. An Zong menggoyangkan telapak tangannya dan langsung berteriak, jika kamu tidak ingin pergi, kamu akan mati. Sua, sosoknya berkedip-kedip dan mematikan angin dalam sekejap. Di depan Feng di tubuh Wushuang, pola batas Tao mengembun dalam sekejap, dan pada saat ini,
ia meletus menjadi kekuatan pertahanan super. Boom! Dua yang kuat pria yang menyegel alam surga bertarung dalam sekejap. Pada saat yang sama, seni bela diri keluarga Feng juga menembak. Melihat adegan ini, Mo Xuantian mencibir dan berkata, apakah kamu juga ingin merampok? Apakah Anda pantas mendapatkannya? Mo Xuantian memimpin 5-7 ahli untuk membunuh secara langsung. Pada saat pendakian, puluhan orang bertempur di depan air terjun. Mu Yun dan Gu Nanwan saat ini dikelilingi oleh Putri Xuan. Putri Mo Xuan langsung berkata, jangan khawatirkan aku. Bunuh mereka. Meskipun Sekte Tianmo telah berencana untuk bergandengan tangan dengan keluarga Feng untuk menghadapi keluarga seni bela diri di dunia seni bela diri yang hebat, tidak masalah untuk merobeknya kulit demi cangkang Xuanwu. Boom! Pada saat menaiki pesawat, Mu Yun dan Gu Nanwan juga terbunuh. Semua anggota keluarga Wu dikesampingkan saat ini. Mu Yun memandang Wu Yuanhan dan Wu Xinyao dan berkata, pergi. Suara itu membuat Wu Xinyao gemetar. Itu Yunmu. Tepat pada waktunya, dia merasakan garis batas yang mengikatnya dan menghilang dengan tenang. Saudaraku, ayo pergi. Wu Xinyao berbalik dan pergi tanpa mengucapkan sepatah kata pun, kurang dari AI sama dengan 29 lebih besar dari saat ini, kedua belah pihak sedang terlibat perkelahian. Perhatian semua orang tertuju pada Karapas Basaltik. Di mana ada orang yang memperhatikan apakah lebih dari 20 orang ini telah melarikan diri. Mu Yun bergegas maju saat ini, dan sasarannya adalah angin dan salju. Nanwan, lindungi aku. Aku akan membunuh Feng Yuxue. Mendengar pidato tersebut, Gu Nanwan menjawab, apa kamu gila? Meskipun ini pertarungan, semua orang tahu bahwa siapapun bisa mati. Kamu tidak bisa mati sebagai sosok inti. Mu Yun langsung berkata, figur inti keabadian, akankah mereka menjadi gila? Gu Nanwan tertegun sejenak, teriak selir kekaisaran Xuan yang jahat, namun, selir Mo Xuan ingin menamparkan Mu Yun sampai mati, kurang dari span lebih besar dari kerja sama antara Sekte Tianmo dan Feng Jia telah berakhir. Saat dia meninggal, organnya akan sangat marah. Feng Yuxue adalah putri organ, salah satu dari 4 orang yang membawa tripod di keluarga Feng, angin tak tertandingi dan marah saat ini. Xuan Fei, Mu Yun memiliki ekspresi meminta pujian. Pada saat ini, Mu Yun berbalik dan menatap iblis Xuan Fei, tetapi berkata dengan wajah bahagia, Feng Yuxue telah terbunuh. Nona, melihat pemandangan ini, Putri Mo Xuan wajahnya berubah. Saat ini, Mu Yun tidak dapat mendengarnya. Sebelum kata-kata Putri Xuan diteriakkan, dia telah mendekati salju Feng Yu, mencengkeram lehernya, memelintir lehernya dan menghancurkan vitalitasnya. Yun Xing, hentikan. Setelah terbunuh, sifat masalahnya akan berubah, bahkan jika kedua belah pihak bertarung, mereka tidak akan membunuh murid inti seperti Feng Yuxue dan Feng Wushuang. Pada saat ini, Putri Mo Xuan juga bertarung dengan seniman bela diri keluarga Feng. Ketika dia melihat bahwa Mu Yun benar-benar membunuh Feng Yuxue, wajahnya berubah. Pada saat ini, Feng Wushuang terjerat oleh Anzong. Ketika dia mendengar teriakan minta tolong Feng Yuxue, dia terkejut dan berteriak, Putri Mo Xuan, kamu berani membunuh Feng Yuxue dan menunggu pembalasan keluarga Feng. Feng Yuxue minum, saudara yang tiada taraf. Angin dan salju segera berubah menjadi putih, kesenjangannya terlalu besar. 5 aspek memotong surga adalah 2 aspek memotong surga. Mu Yun bertepuk tangan tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Hentikan, pada saat ini, saya melihat roh pembunuh datang, dan hati saya tenggelam. Ketika aku melihat bahwa itu adalah Mu Yun, aku memandang dengan dingin dan berkata, kamu berani membunuhku. Sekte Tianmo tidak bisa melindungimu. Angin tenang dan salju tenang. Ini hanyalah pemotongan ganda antara langit dan bumi. Saat ini, sosok Mu Yun seperti hantu dan muncul di depan salju Feng Yu dalam sekejap. Saat ini, Gu Nanwan memimpin, bekerja sama dengan Mo Xuantian dan 5 orang kuat yang membelah langit, dan melawan banyak ahli keluarga Feng. Ya, hati-hati. Bahkan jika dia tidak bisa tinggal di surga pertama, dia dapat menjamin tempat bagi mereka untuk kembali ke surga ke-7 dan surga ke-9 bersama-sama di masa depan. Baik Li Xiwen atau Gu Nanwan, mereka memiliki kebaikan perangai. Mu Yun punya ide dan menarik 2 orang. Mu Yun menyemangati Gu Nanwan. Feng Wushuang berteriak, Putri Ajaib Xuan, kamu sudah selesai. Pada saat ini, Feng Wushuang juga sangat marah. Susunan Tianyang di Yue, angin tiada taraf dan tak lagi mengganggu. Dengan satu genggaman kedua tangan,
ribuan garis batas tahu memadat dan meledak dalam sekejap.